Hey Sobat Cinta, selamat datang di Pinta Podcast Cinta. Saya Giri Luda Perdana yang katanya si pakar cinta dan si paling tahu tentang cinta akan membahas tentang dunia percintaan. Jadi Sobat Cinta, di episode pertama di podcast Pinta ini dan juga pertama kalinya saya membuat podcast, saya akan membahas tentang serba-serbi dalam percintaan. Yang mau aku bahas di episode kali ini yaitu tentang LDR, perselingkuhan, dan kejenuhan dalam hubungan. Kenapa bahas ini? Karena ketiga hal tersebut seringkali ditemui dalam suatu hubungan. Karena di episode kali ini aku bahasnya secara singkat, jadi nanti di episode selanjutnya saya akan membahas satu persatu secara lebih lengkap. Kita bahas LDR terlebih dahulu. Mungkin di antara Sobat Cinta ada yang pernah mengalami atau bahkan sedang mengalami LDR. LDR kepanjangan dari Long Distance Relationship atau bahasa Indonesianya kurang lebih yaitu hubungan jarak jauh. Alasan saya membahas LDR ini karena masa pandemi ini sangat banyak sekali hubungan yang dipaksa oleh keadaan untuk berjauhan. Ya, contohnya aku terpaksa harus LDR selama 2 tahun karena adanya pandemi ini. Aku mau cerita sedikit kepada kalian, apa sih gak enaknya LDR dan gimana sih tipsnya bisa bertahan LDR selama itu. LDR itu gak enaknya yang pertama yaitu rindu pastinya. Yang bisa dilakukan ya hanya menahan rindu sambil menunggu waktu untuk bertemu. Dan yang paling berat menurutku ketika pasanganmu itu hilang kontak. Nah, disitulah muncul pikiran-pikiran negatif yang bisa memicu prahara dalam hubungan. Terus tipsnya bisa selama ini yaitu sebisa mungkin kalian berdua itu menjaga komunikasi. Ketika ada masalah, jangan berlarut-larut dan harus cepat diselesaikan. Dan yang paling penting yaitu kejujuran. Loh, kok nggak ada bagian senangnya dalam LDR? Karena menurutku sebaik apapun hubungan jarak jauh, lebih baik lagi jangan dilakukan. Karena apa? Karena tendangan jarak jauh aja jarang yang berhasil, apalagi hubungan. Bahasan yang kedua, aku akan membahas tentang perselingkuhan. Menurut Wikipedia, selingkuh adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam situasi kompetitif. Menurutku nih ya sobat cinta, selingkuh adalah kejahatan yang paling tidak bisa dimaafkan dalam suatu hubungan. Kalau misal aku nih diselingkuhin sama pacarku, aku gak bakalan bisa memaafkan dia, apalagi balikan lagi dengan dia. Menurutku ada beberapa nih faktor yang menjadikan perselingkuhan terjadi. Yang pertama, kurang puas dengan pasangannya. Dalam arti kurang merasakan perhatian, dan ketika ada wanita yang atau lawan jenis yang lain gitu ya, ketemu dengan seseorang yang lebih perhatian kepadanya daripada pasangannya, disitulah bibit-bibit perselingkuhan mulai muncul. Yang kedua yaitu balas dendam. Ya, bisa saja di masa lalunya dia pernah diselingkuhi lalu melampiaskannya kepada orang lain. Tapi tidak semua korban perselingkuhan akan melakukan itu kok. Ada juga yang setelah diselingkuhi, dia belajar menghargai hubungannya dan berjanji tidak akan melakukan perselingkuhan karena tahu bagaimana sakitnya diselingkuhi. Faktor yang terakhir yaitu situasional dan kesempatan. Contohnya ketika pasangan kalian itu sering bertemu dengan lawan jenis secara intens dan terus-menerus gitu. Itu juga bisa menunjukkan benih-benih perselingkuhan. Tapi tenang, sesuatu hasil dari perselingkuhan tidak akan bertahan lama dan pasti akan menemukan karmanya. Yang terakhir nih Sobat Cinta, saya akan membahas tentang kejenuhan dalam hubungan. Buat kalian Sobat Cinta yang sudah berhubungan lama, pasti seringlah mengalami hal ini. Merasa bosan, jenuh, dan tidak ada gairah lagi di dalam hubungan. Apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut? Menurutku nih, kalian itu kurang berkomunikasi, melakukan hal-hal yang monoton dan saling cuek satu sama lain. Lalu gimana sih mengatasi kejenuhan dalam hubungan?
Yang bisa sobat cinta lakukan yaitu melakukan komunikasi yang intens dan mendalam. Bisa aja kamu bercerita tentang apa aja yang kamu lakukan hari ini, atau kamu bisa cerita tentang hal-hal suka maupun duka. Percayalah, dengan kamu bercerita kepada pasanganmu akan merasa berharga dan dianggap ada. Solusi selanjutnya yaitu melakukan hal-hal yang tidak membosankan. Bisa aja nih sobat cinta itu melakukan atau memberikan kejutan kepada pasanganmu, atau melakukan hal romantis, atau bisa juga melakukan tingkah konyol untuk menghibur dia. Solusi yang terakhir yaitu bernostalgialah dengan pasanganmu. Bisa aja kalian itu melakukan misal bercerita tentang hal-hal romantis, konyol, hal sedih ataupun bahagia, agar kamu dan pasanganmu itu ingat lagi kalau kamu berdua pernah melakukan hal senang dan susah bersama-sama. Menurutku, bosan dalam hubungan itu wajar. Yang tidak wajar itu berpisah hanya karena bosan. Sekian dulu pembahasan percintaan bersama saya Kiril Yuda Perdana yang katanya si pakar cinta dan si paling tahu tentang cinta. Terus dengarkan Pinta podcast cinta dan nantikan episode selanjutnya. Tetaplah setia, jangan sia-siakan seseorang yang sayang kepada kita, karena kamu baru merasakan kehilangan ketika ia tidak ada. Sampai jumpa sobat cinta.